Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa lagi dengan Makna Hidup Channel. Teman-teman, pada kali ini kami akan melanjutkan video yang pertama, trip Karanganyar, tanjakan ekstrim, bonus panorama yang part pertama. Ya, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perjalanan di mana setelah istirahat melaksanakan ibadah sholat, ya, kita melanjutkan perjalanan para sahabat. Oke, di part kedua ini kita mulai start dari warung sudut tepatnya di atas Telaga Sarangan. Tujuan kita adalah di Karanganyar, kawasan Tawangmangu. Kita survei di Google Map, waktu tempuh yang diperlukan adalah 33 menit, sedangkan jarak tempuh yang diperlukan adalah 16 menit. Jadi kecepatan rata-rata sekitar 30 km per jam pada sahabat. Oke, kita mulai perjalanan. Di awal kita sudah disuguhi dengan rambu-rambu gigi 1 yang artinya tanjakan sangat curam. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Perjalanan pada malam ini kita berjalan pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Bisa kita lihat kondisi jalan sangatlah gelap, minim penerangan. Oleh sebab itu kehati-hatian para sahabat apabila melintas jalur Tawangmangu Sarangan perlu kewaspadaan yang sangat ekstra. Ya, kita mulai lagi di tanjakan para sahabat. Kita masuk di bagi gigi 2 ya. Untungnya di sini jalur agak sepi, boleh dikatakan sepi. Kalau hari libur, hari Minggu di siang hari, jalur ini biasanya padat dengan kendaraan. Dipastikan macet. Hal ini sangat melelahkan kalau terjadi macet ya. Baik, kita mulai lagi perjalanan para sahabat. Kita disuguhin medan yang menanjak serta penerangan yang sangat minim. Di sebelah kiri nampak jurang, sebelah kanan tebing maupun hutan nih. Jalanan sangat gelap sekali. Sementara di depan ada tikungan ya. Jadi yang perlu kita pahami ketika kita melintas di jalur yang sangat gelap, kita bisa menggunakan lampu dim maupun jarak jauh para sahabat. Ini bertujuan kita untuk mendapatkan jarak pandang yang jauh ke depan, apalagi di tikungan. Namun apabila di depan kita ada kendaraan, ya sebaiknya kita kembali ke lampu jarak dekat lagi, karena sangat menyilaukan kalau kita tetap memakai lampu jarak jauh. Kita melintas jembatan. Ini mulai turun ini para sahabat. Ini jalanan sedikit turun tapi masih tetap gelap. Lanjut lagi mulai ditanjakan tapi tidak begitu menanjak. Kita pakai di gigi 3 ini sahabat. Persenalan gigi 3 ya. Jalur ini jalur rawan kecelakaan para sahabat. Karena kondisi jalan sangat halus, biasanya kendaraan yang dari atas itu dia memacau kendaraannya dengan cepat. Namun demikian konsentrasi maupun
terkendala teknis remblong maupun hal-hal seperti itu. Jadi disarankan sebelum kita memulai perjalanan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nampak di kanan banyak kafe, di sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya, mohon maaf, sebelah kanan ada masjid, bisa buat tempat kita beristirahat sejenak. Kita kembali lagi disuguhkan dengan jalanan yang sangat gelap. Ketika kita melintasi jalur seperti ini, yang kita perhatikan adalah marka jalan. Marka jalan ini sangat membantu kita untuk menentukan arah kemana kita akan belok. Serta biasanya di jalur gelap ini banyak marka yang menyala ya. Itu sangat membantu bagi pengguna jalan dengan kondisi jalan yang penerangan sangat minim. Kita melintasi jembatan. Di depan ini kalau tidak salah sebelah kanan Mojosemi Park. Ya, Mojosemi Forest Park. Ini kita mulai menanjak dengan sangat panjang ini. Biasa kita kalau di sini kita bisa mencium bau-bau kampas yang hangus dari kendaraan kita maupun kendaraan yang melintas. Sudah dipastikan bau kampas hangus di sini karena tanjakan sangatlah curam dan panjang. Di sekitar Mojosemi Forest Park ini ada Mbah Jo Resort, para sahabat. Di sini tempat beristirahat, tempat makan. Ini kita belok kiri dengan tanjakan yang sangat tajam. Dimana ini hutan belantara, sahabat. Ini rawan kecelakaan. Dapat kita lihat di kiri banyak pembatas jalan yang rusak. Mungkin bekas ditabrak oleh kendaraan dari atas. Karena di depan ini tanjakan turunan, kalau dari depan ya turunan yang sangat curam. Di depan kita ada kendaraan pickup, sahabat, dengan sedang membawa sapi ya. Kita dahului ya. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi satu kendaraan pickup dengan muatan penuh. Kita dahului lagi agar kita bisa melihat jarak pandang ke depan lebih jauh. Kita berada di tanjakan, sahabat. Kita pakai gigi 2 ya. Karena tanjakan dan tikungan. Selain itu di depan juga ada kendaraan lain, maka kita tidak bisa memacu kendaraan kita dengan kecepatan yang tinggi. Seperti di awal tadi kami katakan bahwa kecepatan rata-rata 30 km per jam. Ya karena medan seperti ini. Itu yang terlihat di Google Map. Nanti kita buktikan apakah yang tertera di Google Map itu ada selisih waktu dengan kenyataan yang kita alami saat ini. Masih ditanjakan, kita masih tetap di gigi 2. Ini kecepatan tidak lebih dari 30 km per jam.
Ya, kita tikungan tajam. Oke, kita tambah ke gigi 3 karena untuk mempersiapkan tanjakannya di depan mungkin. Kalau kita terlalu pelan juga kendaraan kita akan merasa berat melewati tanjakan karena tidak mendapatkan ancang-ancang. Gelap sekali sahabat. Ini cuaca di sini habis diguyur hujan, namun demikian nampak turun kabut di kaca depan kendaraan kami, nampak ada kabut. Ya, ini di kiri kalau siang hari pemandangan sangatlah indah karena tempat ini merupakan spot foto. Sebelah kiri ini adalah jurang yang sangat curam. Oleh sebab itu apabila kita berhenti di situ, biasanya kalau siang hari banyak kendaraan sepeda motor yang berhenti untuk parkir, sekedar untuk menikmati udara dan mengambil foto. Karena dari situ tadi nampak jurang serta biasanya pemandangannya itu awan yang turun ya. Awan itu turun jadi kita seolah-olah berada di atas awan. Oke, kita lanjutkan di perjalanan para sahabat. Ini masih ada di tanjakan namun tidak begitu curam. Ya, seperti tadi yang dikatakan kaca kita berkabut, coba kita kipas. Di satu sisi saat ini kami mematikan AC kendaraan karena jalur menanjak itu sebaiknya kita matikan AC agar kinerja mesin kita menjadi bertenaga. Tentunya berbeda apabila kita tetap menyalakan AC, mungkin tenaga yang dihasilkan oleh mesin tidak sekuat apabila kita tidak menyalakan AC. Ini tanjakan sangat tinggi sekali. Kita mengoper ke gigi 2. Kita masih berada di kawasan Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Magetan ini sahabat. Nanti perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu setelah melintas Cemoro Sewu. Ya, kita jalanan mulai menurun. Jarak pandang kita agak terganggu ya karena kabut. Selain kabut, kaca kendaraan kami nampak mengembun karena suhu di luar sangat dingin, sedangkan yang di dalam lebih panas mungkin ya. Jadi terjadi selisih perbedaan suhu yang mengakibatkan pengembunan di kaca. Ya, ada rambu rawan kecelakaan. Ini turunan di sini turunan sangat panjang dengan penerangan yang minim. Kalaupun di siang hari biasanya jalur-jalur ini merupakan jalur-jalur rawan karena para pengendara sudah mulai lelah kalau melintas jalur ini. Makanya sebelum melewati jalur ini kami putuskan untuk
beristirahat. Di sebelah kiri ada proyek pelebaran jalan. Diharapkan berhati-hati apabila melintas di jalur ini. Banyak sisa-sisa pasir yang tentunya sangat licin apabila kita menggunakan kendaraan sepeda motor. Baik, kita coba agak percepat jalan. Ini kita sudah sampai di kawasan Mungkrang kalau tidak salah ya. Kawasan Mungkrang di sini mulai ada tempat kafe-kafe dengan rooftop. Ya, biasanya dengan pemandangan di atas tanpa atap itu kita bisa kalau siang bisa menikmati dinginnya suasana di sekitar Gunung Lawu, para sahabat. Ya, kita sedikit lagi masuk di kawasan Cemoro Sewu nih sepertinya. Ya betul, kita masuk di jalur kawasan Cemoro Sewu, ini jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Ini masih masuk kawasan Jawa Timur. Kawasan Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Sebelah kiri tadi juga ada masjid tempat istirahat. Jadi di sebelah kanan jalur pendakian, di sebelah kiri ada masjid Anur kalau tidak salah, itu kita bisa beristirahat di situ. Serta lokasi parkir juga yang lumayan luas. Jalur pendakian di sana biasanya kalau kita masuk ke jalur pendakian Gunung Lawu itu dikenakan tarif kalau tidak salah per orang 10.000 atau antara 10 sampai 30, saya lupa. Kita bisa ngecamp di situ di bawah kalau memang membawa keluarga, bisa ngecamp di sekitar Gunung Lawu. Oke, kita memasuki batas Provinsi Jawa Tengah, sahabat. Kita saat ini sudah berada di posisi Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah ini juga ada jalur pendakian Cemoro Kandang. Cemoro Kandang ini memang tidak jauh dengan Cemoro Sewu, namun lokasinya sudah beda provinsi. Di sini kita berada di 1.800 meter dari permukaan air laut. Jadi di ketinggian yang lumayan. Kita berhenti di sini istirahat, parkir saja, cuaca sudah sangat dingin. Apalagi kita mendaki ke Gunung Lawu, pasti akan lebih dingin. Oke, kita lanjutkan di perjalanan yang diselimuti dengan kabut. Di sekitar Cemoro Kandang sini banyak objek wisata alam ya, sahabat. Banyak objek wisata alam seperti Bukit Sakura Hills. Oke, kita sepertinya sudah mulai turunan. Sudah mulai turunan. Di Cemoro Kandang ini ada base camp juga ya, base camp anak Gunung Lawu. Sama kayak di Cemoro Sewu, dengan tarif mungkin juga sama. Ya, banyak objek wisata alami di sini, sahabat. Yaitu di kawasan hutan sudah dikelola oleh pihak ketiga, diantaranya seperti Bukit Sakura, Lawu Park 2. Namun juga masih ada air terjun Jumok Putri. Saya sendiri belum pernah ke situ, adanya di sebelah kiri ya. Kita lanjutkan di perjalanan yang sangat gelap. Kamera kami agak blur ya, sahabat, mohon maaf.
karena ini hanya direkam dengan kamera handphone. Kita berusaha untuk mendahului sepeda motor karena kita berbahaya kalau ada di belakang sepeda motor ya. Oke. Kita berusaha lagi mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Oke. Jalur sangat sepi sahabat. Ya, kita bisa nambah kecepatan biar cepat sampai di tujuan. Tentunya tetap waspada dan berhati-hati. Wah, banyak kita didahului oleh kendaraan Rossi. Dia habis pulang dari GP, turnamen GP melintas Karanganyar nih. Mau beli oleh-oleh kayak. Di depan ada simpang 4 Gondosuli para sahabat. Jadi kalau ke kanan kita bisa ke arah Solo, kalau lurus sama Karanganyar namun di jalur yang lama. Kita ambil kiri saja, kita ambil kiri ya, kita tekok kiri. Ini jalur yang baru. Sebenarnya sama, kalau lurus bisa ketemu di Karanganyar. Namun apabila kita menempuh jalur yang lurus, itu jalur lama dengan medan yang sangat curam serta kondisi jalan yang nggak sebagus jalur yang ini. Kalau kita sudah sampai ini tinggal turunan aja nih para sahabat. Kita menikmati turunan, bonus turunan yang seperti yang disebutkan di perjalanan part 1. Oke, kita sudah turun, kita nyalakan kembali pendingin udara yang ada di mobil agar kaca tidak terlalu mengembun lagi. Sudah nampak kaca kita agak sedikit jernih ya. Di sini apabila kita berkendara di siang hari pemandangan sangat indah karena di kanan dan kiri itu kita disuguhin dengan pemandangan alam, perkebunan petani dengan terasering yang sangat rapi, biasanya dengan tanaman sayur-sayuran, kentang, wortel, stroberi dan sebagainya. Kita sudah mulai masuk pemukiman, sudah mulai banyak kafe-kafe di depan. Kita sudah mulai masuk kawasan Tawangmangu ini para sahabat.
kanan dan kiri ada penginapan ini sahabat. Oke, kita bisa menambah sedikit kecepatan di 50 km per jam. Kita kurangin lagi karena melintas tikungan. Ini jembatan ya, ini batas wilayah. Kita mau masukin Tawangmangu, para sahabat. Di sini sudah mulai banyak pemukiman warga, kafe-kafe maupun penginapan. Memang tujuan kami pada perjalanan ini adalah ke Mojosemi. Mohon maaf, di kawasan perkemahan Bukit Sekipan, kawasan Karanganyar. Ya, kita sudah masuk di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Oke, kita pelan saja karena kami sudah mau sampai ke lokasi. Di depan nanti ada Bundaran HI Tawangmangu. Nggak tahu kenapa disebut Bundaran HI ya. Saya kira Bundaran HI itu adanya di Jakarta aja. Ternyata Tawangmangu ada istilah Bundaran HI Tawangmangu. Ya, ini juga merupakan spot foto. Ini kalau siang seperti tadi pemandangan tebing yang sangat curam serta biasanya awan. Kita berada seperti di atas awan. Baik sahabat, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Anggap saja ini sebagai hiburan, melepas penat atau sekedar mengingatkan perjalanan Anda maupun menambah wawasan pengalaman perjalanan Anda. Kami mohon pamit, sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di video kami berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Sehat selalu.